Selamat siang semuanya, saya Kak Ros. Anda apakah sudah siap di depan layar kaca Anda? Tentu ya kan, karena saya akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini kita kedatangan Weni ya. Dia akan bercerita apa sih yang membuatnya baru sekarang ini menuntut pengakuan dari ayah dari anaknya yang kebetulan aktor juga, yaitu Rizky Aditya. Kita akan cerita juga, kita akan menggali ceritanya lebih dalam. Tapi kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke. Apa yang hot? Ya ini menjadi perhatian, ini adalah yang lagi rame aja ya di dunia maya. Yaitu soal Lesti ya. Ini kan adalah pasangan yang bulan Juni kemarin tunangan, udah mau nikah nih tanggal deket-deket lah ya. Mudah-mudahan lancar. Tapi yang menjadi sorotan netizen adalah gini. Kok Lesti sekarang berbeda katanya gitu. Apa yang berbeda dari Lesti? Kayaknya Lesti sekarang terlalu gampang menangis dan terharu ya gitu ya. Coba kita lihat cuplikan beberapa diantaranya yang menjadi konten TikTok mereka juga. Dan itu ditonton sampai jutaan kali. Kita lihat beberapa diantaranya. Astaga, netizen yang mengkompilasi ini luar biasa ya. Anda bisa menjadi tim risetnya Rumpi No Secret. Oke, kita lihat komentar netizen di postingan itu ya. Baru kali ini lihat Uwan tapi nggak bikin iri. Jangan ngehujat please. Astaga, untung kita tutup namanya ya. Lanjut berikutnya. Nangis mulu, dikira muka dia lucu apa. Astaga, galak banget. Untung kita tutup juga ini yang nulis komen. Lanjut berikutnya. Dia yang nangis, gue yang nanggung mak. Astaga, aduh, julid ya. Lanjut, julid tapi lanjut apa aja. Ini orang terdekatnya nggak ada yang coba kasih tahu apa kalau ini berlebihan banget. Ya namanya mungkin kalau lagi happy kan orang juga kalian nggak tahu ya. Mungkin itu kan ulupan juga rasa senang dan terharunya gitu loh. Please jangan bully aku guys, udah aku belain loh. Lanjut, ada lagi komentarnya. Ada, coba kita lihat. Bilar masih ada waktu buat pikir ulang, yuk bisa yuk. Anda juga bisa punya waktu untuk nulis ulang, ada typo ya kan. Gitu ya, oke ini anggap aja bercanda ya guys ya, jangan marah ya kan. Oke, langsung saja kalau gitu kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, yaitu Weni yang hari ini bersedia hadir di sini untuk bercerita dari sisinya apa yang membuatnya kemudian menggugat Rizky Aditya setelah 8 tahun pengakuan dan juga selain itu juga menggugat biaya nafkah 17,5 miliar rupiah. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Weni Aryani, pengusaha berusia 40 tahun ini melalui kuasa hukumnya Ferry Aswan mengaku memiliki anak perempuan berusia 8 tahun dari hubungan tanpa pernikahan dengan pesinetron Rizky Aditya. Weni mengaku berkenalan tahun 2012 saat Rizky membeli rumahnya, berpacaran dan melahirkan tahun 2013, namun anaknya hanya bertemu ayahnya sampai usia 2 tahun. 30 Juni lalu, Weni menggugat Rizky atas perbuatan melawan hukum terkait pengakuan anak dengan tuntutan pengakuan anak, kerugian material dan moral senilai 17,5 miliar, rumah dan kendaraan setelah sebelumnya melayangkan 4 kali somasi. Benarkah Weni dan Tiara mengungkap masalah pengakuan anak ini karena ingin pansos? Dan benarkah Weni pernah bangkrut karena dikenalkan judi online oleh Rizky Aditya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, di sebelah saya sudah ada Weni ya. Silahkan kita lihat ini wajahnya Weni. Ini yang perempuan yang selama ini kita, ini siapa sih gitu ya, beritanya heboh soalnya gitu. Weni duduk di sini, di sebagai pemanasan dulu. Kita ingin tahu reaksi kamu, apa yang terlintas cepat di benak kamu ucapkan aja. Ketika kamu mendengar kalimat-kalimat provokatif yang akan aku bacakan berikut ini. Jadi ada ini ya, alert ya. Ini memang beberapa kalimatnya agak provokatif. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu kalau kamu mendengar kata di Rumpian Durjana berikut ini? Apa yang terlintas cepat di benak kamu kalau kamu mendengar kata Rizky Aditya? Bapaknya anak saya. Bapaknya anak saya. Yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat ditinggal saat terpuruk dan dililit hutang. Perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Apa terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat 6 tahun yang lalu Rizky belum nikah nggak dicari, sekarang udah bahagia sama orang dicari-cari? Itu pesantren saya, Mbak. Pesantren. Kalau mendengar katanya ingin menjaga privasi anak, tapi Instagramnya kok diumbar dan sekarang terima endorse? Ya, itu karena saya menunjukkan bahwa Keke mempunyai kehidupannya normal, seperti anak-anak lainnya. Kalau mendengar kalimat, kayak muncul ke media bukan demi anak deh, tapi demi ego ibunya yang iri dan sebel karena dicuekin oleh Rizky. Enggak sih, demi kebenaran. Demi kebenaran. Kalau mendengar kalimat, bukannya tobat malah nyakitin hati istri orang lain.
sedikit pun tidak, karena tidak pernah menyentuh ranah itu. Oke, tepuk tangan buat Weni. Weni. Silakan kita duduk di sini, di sebelah sana. Iya. Ya, Weni, kalau kamu mendengar kalimat-kalimat tadi, mungkin itu adalah kalimat-kalimat yang banyak kamu terima gitu ya. Setelah kamu open, setelah kamu bercerita, ada yang pro, ada yang kontra juga, begitu ya. Ini ada artikel yang mungkin kita kita tanya ke kamu gitu ya. Selain pengakuan anak, Weni Aryani juga tuntut rumah, mobil hingga uang 17,5 miliar ke Rezky Aditya. Kamu pernah menjawab ini bahwa ya ini SOP-nya pengadilan gitu ya. Tapi yang ingin aku tanyakan adalah di balik angka itu gitu. Apa sih maknanya sebetulnya? Sebetulnya pasti gini, ada makna tertentu. jadi kan kalau soal angka saya serahkan ke kuasa hukum, Kak. Jadi saya serahkan ke kuasa hukum, mereka yang meramu. Oh, meramu. Bahwa hitungan itu tidak sekedar hitungan. Oke. Bahwa kalau misalnya di hukum perdata untuk anak, itu kan terhitung dari mulai 0 sampai 21 tahun. Itu nilainya gitu. segitu ya? Betul. Okay. Enggak sih, nilai segitu enggak. Jadi 10 untuk imaterial, yang jarang sekali dikabulkan. Tapi memang harus ada. Imaterial? Iya, imaterial. Nah yang 7,5 itu material memang harus tercantum dalam gugatan perdata. Yang imaterial yang mana berarti? Imaterial yang 10. Yang 10 miliar? Apakah kita ada sisi psikologi kita yang kena gitulah. Itu yang mau aku tanya, Oke. imaterial. Sisi imaterial ya. Kita pengen tahu sih apa yang kamu alami waktu itu. Kamu kan punya anak di 2013. Iya. Itu 2014 kita dengar kabar kamu terlilit ada masalah hukum juga Iya, di situ. betul. Kamu sempat ditahan. Iya. 2 tahun betul? Iya. 2 tahun. Apa yang terjadi pada saat itu? Itu kan kamu baru melahirkan ya. Terus kamu kena, benarkah itu? Ya lagi Gosip susah, ya. lagi susah. Betul. Terus Rezky Aditya yang saya kemana? sering bilang gitu? bahwa saya mengatasi adiksi saya gitu ya. Sebetulnya kalau media banyak bilang, apakah karena kesalahan orang ini? Tidak, saya tidak menyalahkan sekali lagi tidak. Tapi ini kan saya punya kesadaran, saya sudah besar. Tapi memang dikenalkannya oleh saat Yang orang bersangkutan. itu. Yang bersangkutan, dikenalkan ya. Dikenalkan. Tapi memang kebetulan saya ini punya mental, karena saya pengusaha kan ya Mbak. Saya punya mental tapi tidak pernah bermain di area itu sebetulnya. Saya bermainnya ya berani dalam menentukan keputusan pada saat saya tender atau apa gitu. Orangnya memang ini ya, suka mengambil Gambler, resiko. no pain, no. Take a risk ya kalau bahasa itu. Tapi apa yang kamu, yang terjadi pada saat itu ya, Iya. kan kalau kita lihat, kita baca gitu ya. Rizky, kamu bilang anak masih ketemu Rezky Aditya sampai usia 2 tahun. Iya. Itu sekitar tahun 2015 berarti ya. Di tahun 2015 memang bukan cuma 2000 nggak salah, berapa? 2013 Kiki lahir, dari mulai Kiki lahir sampai 2014 saya 1,5 tahun itu masih ketemu. Oh sampai 2014 Iya, masih ketemu. Iya. Padahal kamu waktu itu masih belum kena Masih kasus belum tuh, masih belum. Oke. Jadi kasus hukum aku itu 2015-an. 2015-an. Terus Rezky Aditya kemana? Nah mungkin Mbak Kak Ros bisa tanyakan. Ya apa yang terjadi pada saat dia hilang? Kita nggak tahu ya, cuman dari Kamu saya punya sendiri. anak, kamu single Iya. mother berarti kan? Jadi waktu itu kan sebetulnya Rezky itu masuk ke dalam perusahaan saya juga gitu ya. Jadi pada saat saya sebelum kena kasus hukum, itu memang saya ada gagal bayar di salah satu bank lah. Sehingga ada aset yang diambil. Termasuk juga Rezky kan ada asetnya juga di situ. Jadi asetnya Rezky juga diambil? Iya, karena dia kan masuk ke dalam perusahaan saya. Nah 2015 kan dia bukan hanya hilang dari Iya. Mbak Weni, dia hilang juga dari muka publik gitu. Oh iya. Mungkin teman-teman media lebih tahu ya Rezky Iya. kemana saat itu Iya ya. 2015 ada artikel ya 2015 dia itu ada sinetron yang kemudian dia tiba-tiba bukan ini artikelnya. Iya ada dia kemana ini menghilang dari sinetron perempuan di pinggir jalan kemana Rezky Aditya itu tahun 2015 begitu ya. Dia muncul lagi 2018. Iya. Main sinetron lagi, 2019 akhir dia menikah, 2020 dia punya anak. Ya. Apakah Mbak Weni juga mengalami fase di mana yang nggak menuntut itu karena memang nggak ketemu Rezky Aditya sama sekali? Betul, jadi kenapa saya baru keluar sekarang? Karena kan memang saya mengalami fase masa lalu saya ya Kak Ros ya. Masa lalu yang saya juga harus healing. Saya harus berdamai dengan diri saya. Saya mengatasi adiksi saya yang jatuh bangun gitu. Buat saya pribadi keluar begini juga bukan hal mudah Kak. Gitu kan, malu pendapat orang, cerita masa lalu kebongkar, ataupun yang harus saya pertanggungjawabkan kepada anak, saya nggak gampang gitu. Saya pengecut dulu, cuma sekarang belajar, sangat belajar. Tapi kalau sampai Mbak Weni belajar mengatasi semua ketakutan yang besar Iya. itu, pasti kan ada sesuatu yang lebih besar lagi, yang Iya. lebih penting gitu buat Mbak Weni. Anak saya sih yang lebih penting. Apa yang Mbak Weni lihat? Saya hanya melihat bahwa saya sempat bukan ahli hukum ya, cuman kan sempat baca-baca mengenai
perlindungan anak itu kan, bahwa anak berhak mengetahui status kedua orang tuanya. Itu yang jadi pegangan saya. Saya punya tanggung jawab Kak Ros sebagai ibu kan. Mbak Weni kan sempat cerita juga bahwa salah satu hal yang membuat Mbak Weni terenyuh adalah melihat anak pernah foto sama bapaknya. Betul. Tapi dia bilang, iya aku pernah foto sama Artis artis. sinetron. Apa yang Mbak Weni rasakan pada saat itu? Sedih lah. Gimana ya, maksudnya ini benar-benar kayak cerita sinetron benar gitu. Dia, mama aku pernah ya foto sama artis sinetron ya mak. Duh itu ngenes aku sebetulnya. Mbak Weni bilang apa saat itu? Aku cuma bilang iya. Cuma kan waktu itu dia masih kecil kan nanyainnya. Masih belum paham gitu. Pada saat punya anak, Mbak Weni sempat berpikir nggak akan memberitahu atau kebayang bahwa ini adalah salah satu juga risiko yang akan terjadi? Kalau waktu untuk memberitahunya kapan, aku belum terplan gitu ya Kak. Cuman memang berpikir bahwa ini akan saya beritahu pada saat materi ini cukup di umurnya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, gadget semakin canggih, anak saya juga semakin besar, semakin kritis gitu kan, nanya-nanya. Apa pertanyaan terakhir yang membuat Mbak Weni semakin yakin dan bulat untuk Karena gini, orang-orang ya menurut saya ya dia kan mirip gitu. Jadi Mirip. mungkin dia sering dengar omongan di belakangnya yang mirip bapaknya banget sih gitu-gitu Kak gitu. Jadi dia sampaikan lagi ke saya, "Emang papaku siapa sih, Mak?" selama ini Mbak Weni bilang apa? Dia nanya ada, aku bilang nanti ketemu ya Ke, aku cuma bilang gitu sih. Tapi aku tidak bicara bahwa ini itu tidak, belum memberitahu lah. Sekarang dia sudah tahu? Sekarang sudah tahu. Lalu apa reaksinya? Dia sih sempat ngomong gini sih waktu zaman aku masih belum berani tampil gitu kan. Di TV aku kasih rekaman. Dia ngomong, "Mam, ayo mama, gak apa-apa kok aku temenin," katanya. Kenapa? Supaya nanti Rizky Adityanya ikut ngomong katanya. Kan kesian ya, anak sekecil itu sudah bisa berpikir sejauh itu. Karena kan peristiwa ini didiemin terus kan, tidak ada respon. Respon dalam arti mau disangkal atau mau diiyakan atau tidak. Itu cukup sebenarnya buat saya. Lo sangkal silahkan. Tapi kalaupun akui, ayo kita duduk bareng. Kan mudah sebetulnya. Jadi tidak, anak saya kan Jadi juga tidak bukan, merespon ini lebih menyakitkan? sama sekali. Ada anak masalahnya. Itu aja sih Kak Ros. Kalau seandainya dia menyangkal, apa yang Mbak Weni akan lakukan? Keke tetap anak saya. Tapi paling tidak nanti besar nanti Keke sudah mempunyai pemikiran yang baik. Dia bisa melihat bahwa ibunya sudah sangat berjuang sejauh ini. Tapi Mbak Weni akan menjelaskan apa kalau itu terjadi? Pada saat umurnya nanti ya mungkin saya jelaskan apa kesalahan saya. Kesalahan kedua orang tuanya. Semoga Keke nanti besar nanti bisa lebih bijak dalam menerimanya gitu. Dan bisa jadi pelajaran juga sih Kak Ros. Dan sekarang ini sampai sekarang belum ada respon. Belum. Mbak Weni pernah secara langsung misalnya WhatsApp atau datang atau Tadi sih sebelum, jadi pernah WhatsApp secara langsung ke Rizky tidak. Tapi lewat paman saya ke bapaknya, tapi tidak direspon kan. Tadi pun sebelum saya ke acara ini, omnya WA saya lagi. Omnya Rizky. bilang apa? Dia bilang, apa kabar? Gimana kelanjutannya? Karena sering komunikasi kan. Gimana kelanjutannya? Masih belum. Rizky dan ayahnya masih belum ada respon, aku bilang. Terus dia bilang, padahal anak ya tetap anak. Buat saya itu support ya gitu. Walaupun dia bilang saya netral ya. Nggak tega lihat kanan kiri katanya. Apa sih yang paling berat yang Mbak Weni hadapi saat ini saat Mbak Weni berjuang untuk hak anak? Awalnya sih hujatan ya Kak Ros gitu. Saya bukan orang yang biasa tampil kan. Terus tiba-tiba tampil hujatannya kanan kiri gitu. Apalagi sekarang ada yang ke anak saya gitu. Itu yang sangat saya sayangkan. Perjalanan waktu akhirnya aku berpikir oke, nggak ada masalah saya dihujat. Silahkan. Tapi tolong jangan ke anak. Anak ini nggak tahu apa-apa. Ini ada artikel lagi ya, diajarin judi sama Rizky Aditya. Sebetulnya Ngaku diajarin judi oleh Rizky Aditya, Weni Aryani ditinggal saat jatuh miskin, tanda tanya. bahasanya gini lah ya. Sebetulnya bukan diajarin. Saya kenal Dikenalkan. itu dikenalkan memang. Tapi kan selanjutnya saya punya pemikiran untuk Sebagai dengan orang dewasa. kesadaran, iya. Tapi dikenalkannya iya sama Rizky. Apakah itu termasuk dalam
gugatan imaterial. Oh enggak. Imaterialnya apa sih? Kalau sebenarnya imaterial kalau saya bisa nulis 200 miliar lebih kali ya. Karena kan psikologi, berpisah sama anak, apalagi dengan perjalanan panjang yang saya lalui. Waktu zaman saya sempat sukses ya alhamdulillah itu tidak mudah saya meraih itu kan. Tapi kan kesalahan ini tidak saya lempar ke orang. Saya terima bulat kesalahan saya, tapi memang dalam perkara yang tadi Mbak bilang memang harus ada. Dan itu kan kuasa hukum yang meramu. Kalau saya yang meramu imaterialnya 200 tadi Mbak. 200 Itu pun masih miliar atau kurang 2 ya. triliun. Jadi artinya ya jangan apa ya istilahnya. Jangan melihat dari nilai lah sebetulnya. Kalau Karena perkara imaterial itu seperti nggak ini. bisa dinilai memang. Saya sih gini, Reski maju bahwa saya hanya punya kesanggupan 5.000 perak per bulan. Saya terima. Nggak apa-apa, akuin aja. Gitu loh Mbak. Cuman dalam keperdataan kan bukan kita yang menentukan. Tapi majelis yang mulia yang menentukan. Ini ada pengacaranya sudah hadir, kita panggilkan Bang Ferry. Silakan. Mana Bang Ferry? Bang, silakan. Silakan Bang Ferry. Bang Ferry, kalau sama Bang Ferry kita tanya soal hukum ya. Sejauh ini sampai hari ini detik ini sudah ada respon dari kuasa hukum ataupun dari pihak? Belum ada. belum ada. Nggak ada sama sekali atau belum ada? Nggak ada, memang nggak ada. Emang nggak ada. Iya. Jadi langkah selanjutnya akan apa ini Bang Ferry? Nanti tanggal 18 itu kita jawaban dari gugatan. Heeh. Iya, Jawaban dari gugatan. iya agendanya itu. Siapa yang menjawab maksudnya? Dari pihak Dari pihak saya. Jadi tergugat, wajib iya. harus menjawab. Iya, Kalau mereka nggak jawab-jawab juga, pasti jawab. pasti jawab. Jawab. Karena harus. Iya, karena udah masuk pokok perkara kan. Oh udah persidangan soalnya ya. Iya, Ini kewajiban udah hukum persidangan. yang Iya, harus dijalankan iya. begitu ya. Nah kita ada artikel lagi yang menyebut bahwa ini ada satu lagi yang diwakili oleh Bang Ferry. Iya, Betul ya, inisialnya adalah T gitu iya. ya. Ini juga punya kasus yang kurang Betul. lebih mirip-mirip gitu. Iya. Ini kenapa Bang Ferry juga yang menjadi kuasa hukumnya gitu? Seolah-olah dijadikan satu ini kayak sebuah arahnya gitu. Kalau Apa terjadi yang sebetulnya? pertama kali ke saya sih memang Bu Weni ya. Ya. Terus jarak sekitar 1 atau 2 minggu datang lagi satu. Oh. Awalnya saya juga berpikir tidak ada hubungan. Iya. Tapi setelah dia cerita, saya tangkap ceritanya. Dan kronologisnya saya sambungkan dengan punya Bu Weni. Jadi ada benang Ternyata merahnya. kok sama kan gitu. Apa itu benang merahnya kalau boleh tahu? Ya dia menuju ayahnya. Oke. Dia Ayah. menuju ayahnya tergugat Oke. gitu. Terus hubungannya sama Mbak Weni? Kronologisnya tadi saya hubungkan. Oh, Kronologis. jadi ternyata Bu Weni ini menuju anaknya, Hah? yang inisial T ini menuju ayahnya. Oh, oke. Gitu. Jadi kesamaannya hanya pada satu keluarga ini aja. Iya. Oh gitu aja. Makanya dipegang sama-sama. Iya, enggak tadi juga saya juga nggak berpikir kalau yang dituju dia ini ayahnya Reski. Oh nggak tahu namanya Nggak tahu siapa? saya, iya. Oh, orang lain gitu maksudnya. Saya pikir nggak tahu orang ini lain, siapa. iya. Saya pikir orang lain, cuman kasusnya sama. Oke. Cuman begitu saya sambungkan kronologisnya, Lah kok ternyata nemunya? sama. Jadi ini secara tidak sengaja Iya. mengarah pada satu Iya, keluarga gitu iya, ya. Iya. Padahal nggak ada niatan Iya. untuk jadi Kalau- satu. Iya, kalau datang ke saya sih tidak berbarengan memang. Oke. Nah, kalau dari pengacara ini kan tadi jawaban dari pihak sana gitu ya, Iya. terhadap gugatan Iya. gitu. Apa sih yang sudah disiapkan? Tadi kan ada gugatan imaterial, ada material juga. Ya kalau gugatan ada material dan imaterial kan itu kan karena kita konsepnya PMH ya. Iya. Karena kita ngarahnya kan ke perdata. Iya. Sekalian juga saya jelaskan di sini karena banyak yang beropini itu bahwa kita ini menggugat misalnya meminta waris, udah gitu meminta jadi wali nikah, terus meminta bintinya. Kita tidak ada ke arah situ. Tidak ada ke arah situ. Tidak ada. Padahal sebenarnya minta ke arah situ juga nggak apa-apa kan kalau memang Nggak bisa. anaknya. Oh nggak bisa? Karena di hukum Islam nasabnya terputus. Serius? Serius. Gitu. Segitu sedih ya? Iya. Karena Makanya kita karena tidak ada itu, kita kita hanya lari menggugat pengadilan, ya, Mas, karena kita negeri. menggugat hanya berdasarkan putusan MK. Iya. Oke. Makanya kita hanya ingin membuktikan hubungan keperdataan. Jadi sebetulnya intinya adalah diakui. Iya. Diakui. Karena kewajiban untuk dia menjadi wali nikah, Tidak bisa. kewajiban untuk menamanya ada bintinya. Tidak bisa. Nasabnya terputus menurut agama, hukum Iya. agama itu benar. Apa yang Mbak Weni rasakan ketika ya itu ternyata resikonya? Tapi kan tetap ya Mbak, karena sudah bicara Mas Ferry bahwa ada satu undang-undang pernikahan yang sudah direvisi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan tidak dengan ibunya saja, tapi dengan ayah biologis yang bisa dibuktikan dengan DNA. Jadi ini yang dituntut akhirnya kan yang bisa yaitu adalah hak keperdataannya. Iya, gitu ya. hubungan keperdataannya saja. Hubungan keperdataannya aja. Oke. Mbak Weni, Mas Ferry terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Saya tahu tidak mudah buat Mbak Weni untuk terbuka, tapi saya bilang tadi
ketakutan terbesar itu bisa dikalahkan kalau ada sesuatu yang lebih penting ya dalam kehidupan Mbak Weni yang memang diperjuangkan, dan itu adalah hak anak gitu ya. Amin. Ya, kita doakan semoga ini apa ya bisa berjalan sesuai untuk kepentingan anak. Ya. Gitu. Mbak Weni terima kasih. Sama-sama Mas Kak. Ferry, terima Ya, kasih. sama-sama. Berikut kita punya tamu, ini juga kisahnya menarik sekali ya. Karena di usia 5 tahun dia pernah punya insiden dengan matanya. Sampai sekarang dia harus menggunakan bola mata palsu. Dan kemudian bagaimana cara dia menggunakan bola mata palsunya itu menjadi konten TikTok dan ditonton jutaan kali. Kayak apa sih itu bola mata palsu? Kita lihat setelah yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.